Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Mustawan, dan di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh dosen ujian Ramadana Hasultin. Oke, untuk soal yang pertama, lakukan analisis terhadap gambar di bawah ini. Berikut merupakan gambar sistem customer service yang terdapat beberapa komponen seperti komponen input, hardware, people, software, data, prosedur, dan output. Untuk menjelaskannya, input merupakan proses pemasukan data mentah ke dalam sistem untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada komponen hardware yang merupakan komponen peralatan fisik seperti komputer, printer, keyboard yang digunakan untuk menjalankan sistem. Kemudian ada komponen people. People merupakan operator yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem. Kemudian ada komponen software yang merupakan serangkaian program atau aplikasi yang nantinya digunakan untuk mengolah data pada sistem. Kemudian ada komponen data, yaitu sekumpulan fakta mentah, baik berupa angka, teks, maupun gambar, yang menjadi bahan dasar untuk diproses oleh sistem untuk menjadi informasi. Kemudian ada komponen prosedur, yaitu merupakan SOP, Standard Operational Procedure, yaitu langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh si operator dalam mengoperasikan sistemnya. Kemudian yang terakhir ada komponen output, yang merupakan hasil akhir dari pengolahan data yang telah menjadi informasi. Contohnya dalam bentuk laporan atau ringkasan. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu eh, penjelasan mengenai sistem boundary dan automation boundary. Apa sih bedanya sistem boundary dan automation boundary? Sistem boundary merupakan area yang dilambangkan oleh kotak warna biru. Merupakan wilayah yang menentukan apa saja sih yang termasuk di dalam sistem. Bagian ini mewakili semua tugas, proses, atau aktivitas yang diselesaikan baik oleh manusia dan diselesaikan oleh komputer. Contohnya nih, operator yang memasukkan data dari formulir kertas, manajer yang menyetujui sebuah permintaan secara manual, presensi untuk petugas yang masuk, aplikasi, rekap data formulir yang dimasukkan oleh operator. Ya. Sedangkan automation boundary, itu Pak ya, automation boundary merupakan yang area yang dilambangkan oleh kotak warna hijau. Merupakan wilayah yang menentukan pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh komputer. Dan di sini bersifat otomatis tanpa memerlukan campur tangan manusia. Contohnya, sistem yang secara otomatis menghitung total penjualan. Aplikasi yang dapat menyimpan input formulir saat pendaftaran. Kemudian ada proses backup data yang berjalan setiap malam hari. Ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 3, yaitu analisis gambar activity diagram symbols. Di gambar terdapat beberapa simbol. Yang pertama ada swim lane, starting activity, transition arrow activity, ending activity, synchronization bar, vision activity. Yang pertama kita mulai dari starting activity. Merupakan simbol lingkaran hitam yang menandakan dimulainya sebuah proses atau alur kerja. Kemudian ada transition arrow, yaitu panah yang menunjukkan arah dan urutan alur kerja dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Kemudian ada simbol activity, simbol oval, simbol oval yang melambangkan satu tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan. Kemudian ada ending activity. Ending activity merupakan simbol yang menandakan berakhirnya suatu proses atau alur kerja. Kemudian ada synchronization bar, split, yaitu garis tebar yang memecah satu alur menjadi beberapa alur yang berjalan secara bersamaan. Kemudian ada synchronization bar join, yaitu garis tebal yang menggabungkan beberapa alur menjadi satu alur tunggal. Kemudian ada decision activity.
yang dilambangkan oleh belah ketupat sebagai titik persabangan alur berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya kondisi yes or no. Yang terakhir ada swim lane, yaitu pembatas visual untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan penanggung jawabnya. Kalau contoh di gambar yaitu manager, seperti itu. Yang terakhir yaitu analisis activity diagram. Dari gambar di sini, terdapat 4 entitas yang terlibat dalam proses, yang direpresentasikan oleh masing-masing swim lane. Yang pertama ada customer, yaitu sebagai pihak yang mulai proses atau membuat keputusan akhir. Kemudian ada salesperson, yaitu staf penjualan. Ada technical expert yang eh, ahli dalam bidang teknisnya. Kemudian ada sistem, yaitu sistem dari komputer yang melakukan tugas-tugas secara otomatis. Untuk alur prosesnya sebagai berikut ini. Pertama, customer meminta penawaran. Kemudian salesperson mencatat kebutuhan dan bisa meminta bantuan ahli teknis jika permintaannya rumit. Seperti itu. Kemudian data dimasukkan ke dalam sistem secara otomatis menghitung berapa harga dari penawaran. Nah, lalu kembali ke customer lagi. Penawaran diberikan kepada customer untuk ditinjau. Jika customer setuju, penawaran akan diterima menjadi pesanan. Dan jika tidak, proses akan kembali ke salesperson untuk direvisi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan jawaban ujian akhir semester dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.